Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi pendidikan non-formal dan pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6 sendiri. Yang pertama ada Fairisa Koryasani Putri yang akan menyampaikan pengertian pendidikan non-formal dan tujuan pendidikan non-formal. Yang kedua ada Amalia Balkis Oktiva Sakti yang akan menyampaikan terkait manfaat pendidikan non-formal, jenis-jenis pendidikan non-formal, serta contoh dari pendidikan non-formal. Yang ketiga ada Angelia Dian Sasanti yang akan memaparkan terkait pengertian pemberdayaan masyarakat, tujuan pemberdayaan masyarakat, serta prinsip-prinsip dari pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada saya sendiri, Rina Distiani, selaku moderator pada kesempatan kali ini. Dan yang kelima ada Febrina Rahma Fatana yang akan menyampaikan terkait ciri-ciri dari pemberdayaan masyarakat serta peran pendidikan non-formal dalam pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, kepada pemateri saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pendidikan non-formal. Nah, sebelumnya pendidikan itu dibagi menjadi 3. Ada pendidikan formal, pendidikan informal, dan yang terakhir yaitu pendidikan non-formal. Saya rasa banyak sekali teman-teman yang belum mengerti dan paham mengenai pendidikan non-formal itu sendiri. Banyak yang masih bingung, apa itu pendidikan non-formal, bagaimana pekerjaannya, atau yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah, dan melengkapi dari pendidikan formal. Pendidikan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan. Dan karena berpedoman pada standar nasional pendidikan, maka hasil dari pendidikan non-formal tersebut dapat dihargai setara dengan pendidikan formal. Selanjutnya ada tujuan dari pendidikan non-formal. Pada dasarnya sama seperti untuk melengkapi, menambah, atau mengganti dari pendidikan formal. Namun ini lebih rinci dari tujuan pendidikan formal, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar. Misalnya pengetahuan tentang alam, pendidikan keaksaraan, kesetaraan, pengetahuan kesehatan dan gizi, pengetahuan umum, dan kewarganegaraan. Yang kedua yaitu untuk keperluan pendidikan lanjutan, melengkapi pendidikan tingkat dasar dan pendidikan nilai-nilai hidup. Misalnya pendidikan kesenian, pengajian atau majelis taklim, meditasi, dan lain sebagainya. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari pendidikan non-formal. Menurut sumber yang telah kami baca, manfaat dari pendidikan non-formal itu ada 6 teman-teman. Yang pertama yaitu dapat memiliki kesempatan untuk mengembangkan kepribadian dan mengaktualisasikan diri. Yang kedua, yaitu memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan baik dalam lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Yang ketiga, yaitu memiliki kemampuan untuk membina keluarga sejahtera untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, yaitu kemampuan yang memiliki wawasan luas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kelima, yaitu memiliki kemampuan dan kesadaran berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat. Dan manfaat yang terakhir yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan atau membantu untuk menciptakan lapangan kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis pendidikan non-formal. Yang pertama ada Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda yang biasa disebut BPPLSP. Yang kedua ada Balai Pengembangan Kegiatan Belajar atau BPKB yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi bidang pendidikan luar sekolah. Yang ketiga ada Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Ya, lalu yang keempat ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau yang biasa disebut PKBM yang merupakan lembaga milik masyarakat yang pengelolaannya menggunakan asas oleh dan untuk masyarakat. Lalu yang kelima ada lembaga pendidikan non-formal sejenis. Nah,
dari lembaga pendidikan nonformal sejenis adalah lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang memberikan pelayanan pendidikan nonformal berorientasi life skill atau keterampilan yang tidak tergolong ke dalam kategori-kategori yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Nah, yang masuk dalam lembaga pendidikan nonformal sejenis itu ada organisasi perempuan, ada LSM, dan juga organisasi masyarakat. Selanjutnya ada contoh-contoh dari pendidikan nonformal. Seperti yang sudah tertera pada slide, jadi contoh-contoh dari pendidikan nonformal itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama ada taman kanak-kanak, yang kedua ada Raudatul Atfal atau RA, ada taman pendidikan Al-Quran, ada kelompok bermain atau yang biasa disebut KB, ada taman bermain anak atau yang biasa disebut TBA, ada lembaga kursus, ada juga sanggar, ada lembaga pelatihan, ada kelompok belajar, ada pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, dan yang terakhir yaitu ada majelis taklim. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya kepada saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu pengertian pemberdayaan masyarakat. Nah, apa sih pengertian pemberdayaan masyarakat itu? Pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pemberdayaan masyarakat. 1. Tumbuhnya kesadaran pengetahuan dan pemahaman akan kesejahteraan bagi individu, kelompok, atau masyarakat. Yang kedua, timbulnya kemauan dan kehendak ialah sebagai bentuk lanjutan dari kesadaran dan pemahaman terhadap objek, dalam hal ini kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga, timbulnya kemampuan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, yang mampu mewujudkan kemampuan atau niat kesejahteraan mereka dalam bentuk tindakan atau perilaku yang menunjukkan keberdayaan. Potensi pemberdayaan masyarakat ada 4, yaitu yang pertama, 1. Menumbuh kembangkan potensi masyarakat dan mengembangkan gotong royong masyarakat. Yang kedua, menggali kontribusi masyarakat. Yang ketiga, menjalin kemitraan. Yang keempat, desentralisasi. Kemudian materi berikutnya yaitu adalah ciri dari pemberdayaan masyarakat. Ada 6, yaitu yang pertama community leader. Petugas kesehatan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat atau pemimpin terlebih dahulu. Misalnya yaitu ada camat, lurah, kepala adat, ustadz, dan sebagainya. Yang kedua, community organization. Organisasi seperti PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, dan lainnya merupakan potensi yang dapat dijadikan mitra kerja dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, community fund, dana sehat atau jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau biasa disebut dengan JPKM, yang dikembangkan dengan prinsip gotong royong sebagai salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, ada community material. Setiap daerah memiliki potensi tersendiri yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan. Misalnya, desa dekat kali penghasil pasir memiliki potensi untuk melakukan pengerasan jalan untuk memudahkan akses ke puskesmas. Yang kelima, community knowledge. Jadi, pemberdayaan bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan berbagai penyuluhan kesehatan yang menggunakan pendekatan community-based health education. Yang terakhir yaitu community teknologi. Teknologi sederhana di komunitas dapat digunakan untuk pengembangan program kesehatan, misalnya penyaringan air dengan pasir atau arang. Peran PNF dalam pemberdayaan masyarakat. Standar kompetensi penilik. Untuk menjadi seorang penilik harus memiliki kriteria minimal, yaitu yang pertama harus berstatus sebagai pamong belajar atau pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 tahun atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal. Yang kedua, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Yang ketiga, memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik. Yang keempat, lulus seleksi sebagai pendidik.
Kompetensi yang perlu dimiliki oleh tenaga pendidik kependidikan nonformal menurut Mustafa Kamil yaitu yang pertama, kompeten dalam mengarahkan program kegiatan pembelajaran yang berpusat pada warga belajar. Yang kedua, kompeten dalam membangun kesesuaian isi program dengan sifat-sifat individualitas warga belajar. Yang ketiga, kompeten dalam memahami faktor keturunan, bakat, dan lain-lain serta mengadaptasikannya dengan isi program. Yang keempat, kompeten dalam mengadaptasi isi program dengan faktor lingkungan. Yang terakhir, kompeten dalam mengadaptasi isi program dengan potensi warga belajar. Baik, berdasarkan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan sangat identik dengan pendidikan dan merupakan hakikat pendidikan itu sendiri. Karena apa saja yang disebut dengan pendidikan, termasuk pendidikan non-formal, merupakan usaha memberdayakan manusia, memampukan manusia, mengembangkan talenta-talenta yang ada pada diri manusia agar kemampuan atau potensi yang dimiliki dapat dikembangkan melalui pendidikan atau pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.